Iya. Shalom, perkenalkan, nama saya Rimin Rian Naimanu dengan NIM 102-2021-0019, kelas A semester 2 Prodi PAUD. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi bab 2 tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Apabila Anda pergi ke luar negeri, apa yang membedakan Anda dengan orang luar? Apa ciri atau penanda Anda yang bisa dikenali bahwa Anda adalah orang Indonesia? Ciri atau penanda yang dapat membedakan Anda itu disebut identitas. Identitas umumnya berlaku pada identitas yang sifatnya personal atau pribadi. Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok, masyarakat, dan organisasi dari sekelompok orang. Dalam bagian A, menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menuju pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu hal identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari kewarganegaraan. Identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia. Dalam bagian B, menanyakan alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Setelah kita menelusuri konsep identitas nasional, apa simpulan kita? Tentu kita menyimpulkan sejumlah pertanyaan, misalnya terkait dengan Pancasila yang disebut sebagai dasar falsafah negara atau kepribadian bangsa, dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa.
C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang identitas nasional Indonesia. Setelah kita menyimpulkan konsep identitas nasional dan mempertanyakan sejumlah permasalahannya, selanjutnya kita akan mengenali sejumlah sumber tentang identitas nasional yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Dengan menggali sumber-sumber identitas nasional, diharapkan kita akan dapat menjawab pertanyaan di atas, seperti benarkah identitas nasional itu menjadi salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter? Sebelum kita membahas tentang identitas nasional, menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, kita terlebih dahulu akan mencermati dahulu dua jenis identitas, yakni identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengalami terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bangsa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu 1. Bendera negara sang merah putih. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara. Garuda Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara Pancasila. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang identitas nasional. Setelah kita menelusuri konsep identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, kita dapat memperhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kita lihat pada bab 1, yaitu sebagai berikut. 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, tidak disiplin, tidak jujur, dan malas. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Demikian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.